Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak kelas 4, sebagai persiapan kalian mengikuti penilaian akhir semester besok, mari kita mempersiapkan pembelajaran yang harus kita siapkan. Pembelajaran yang harus kita siapkan adalah materi-materi yang akan menjadi bahan di semester 2 ini. Materi yang pertama adalah mari belajar surat Al-Fil. Kemudian kedua, beriman kepada malaikat Allah. Ketiga, mari berperilaku terpuji. Yang keempat, mari melaksanakan sholat. Yang ke-10, kisah keteladanan Wali Songo. Materi dapat kalian baca di buku paket atau di buku LKS kalian. Di kesempatan ini saya akan membahas tentang pelatihan penilaian akhir semester yang ada di LKS halaman 48. Kalian bisa menyiapkan terlebih dahulu sehingga sambil belajar kalian bisa mengetahui jawaban dari latihan tersebut. Baik, akan saya mulai untuk yang nomor 1. Lafal tadlilin bila ditulis urai adalah, dari keempat pilihan ini yang betul adalah yang A. Lanjut nomor 2, huruf yang bertanda fathah pada lafal bihija adalah, fathah itu adalah coret atas, jawabannya adalah A. Surat Al-Fil adalah surat yang jawabannya adalah C105. Lanjut ke soal nomor 4. Surat Al-Fil diturunkan di kota Mekkah. Kemudian nomor 5, surat Al-Fil terdiri atas titik-titik ayat. Jawabannya adalah 5 ayat. Lanjut soal nomor 6, tuliskan bacaan ta'awudz. Nah, jawabannya bisa kalian tulis dengan Arab ataupun dengan Latin. Jadi bunyi ta'awudz adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baik, ini untuk latihan yang pertama. Lanjut ke halaman berikutnya. Baik, halaman berikutnya untuk soal nomor 1. Zabaniyah adalah sebutan pembantu malaikat titik-titik. Jawabannya adalah A. Malik. Nomor 2, malaikat termasuk makhluk gaib, artinya gaib artinya A. Tidak dapat dilihat oleh indera manusia. Kemudian nomor 3, malaikat yang mengatur pergantian siang dan malam serta peredaran bintang-bintang adalah titik-titik. Jawabannya adalah B. Malaikat Mikail. Lanjut ke nomor 4. Tulisan malaikatu jika ditulis Arab menjadi malaikatu, ditulis pakai Arab ya. Lanjut saja nomor 5. Makhluk yang diciptakan Allah dari api adalah, jawabannya adalah jin atau setan. Kemudian nomor 6. Sebutkan 5 nama malaikat. Jadi nama malaikat itu ada 10, kalian menyebutkan 5. 10 itu apa? Ada Jibril, Mikail, Munkar, Nangkir, ada malaikat Raqib, Atid, ada Ridwan, Malik, kemudian Israfil dan Israel. Jadi kalian menuliskan yang 5 saja. Baik, kita lanjut halaman berikutnya. Nomor 1, berikut ini termasuk akhlak mulia kecuali. Jadi semua akhlak mulia yang kecuali adalah C. Boros. Kemudian nomor 2, di dalam kerendahan hati akan terdapat titik-titik. Dari keempat jawabannya adalah A. Kekuatan jiwa. Nomor 3, rendah hati sejati adalah merupakan perhiasan terindah bagi titik-titik.
Jawabannya adalah B, orang-orang yang soleh. Lanjut nomor 4. Terhadap orang miskin kita tidak boleh titik-titik. Jawabannya bisa menjauhi, atau kalian punya jawaban lain boleh. Nomor 5. Bila teman mengajak bicara kita, yang kita lakukan apa? Memperhatikan. Lanjut soal nomor 3. Nomor 6. Tuliskan 3 contoh dari santun. Kalian bisa menyebutkan sendiri satu contoh, misalnya santun berbicara. Kalau santun di sekolahan misalnya, sopan santun di sekolah misalnya mencium tangan guru ketika masuk ke kelas. Kemudian contoh berikutnya mengucapkan salam kepada guru dan teman. Atau bisa misalnya menyapa dan tersenyum kepada teman. Itu salah satu contoh atau contoh dari sikap santun atau sopan santun. Baik, lanjut ke nomor berikutnya, ke halaman berikutnya, biar waktunya tidak terlalu banyak. Menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhan disebut dengan B, hemat. Nomor 2, yakin terhadap kemampuan diri sendiri disebut C, percaya diri. Nomor 3, sikap hemat dapat dilihat dalam perilaku sehari-hari seperti A, menyisihkan sebagian uang saku untuk ditabung. Lanjut. Nomor 4, membeli barang yang tidak dibutuhkan termasuk perilaku titik-titik. Jawabannya adalah boros. Lanjut nomor 5, orang yang bersikap hidup hemat, hidupnya tidak akan mengalami titik-titik. Kalau orang hemat itu maka jawabannya di sini adalah kekurangan. Jadi hidupnya tidak akan mengalami kekurangan. Nomor 6, tuliskan 2 contoh perilaku hidup hemat di rumah. Nah, kalian bisa menuliskan perilaku hidup hemat di sini. Untuk jawabannya misalnya 1, mematikan keran ketika tidak digunakan. 2, memanfaatkan uang sebaik-baiknya. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Nomor 1. Halaman berikutnya ya. Salah satu contoh perbuatan terpuji yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad adalah C, gemar membaca. Nomor 2, bukan sekedar perintah membaca, melainkan perintah untuk meningkatkan titik-titik. Dari keempat ini yang paling susah adalah C, kecerdasan. Nomor 3, sikap yang baik dalam membaca adalah A, tidak tergesa-gesa. Lanjut ke nomor 4. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan setiap muslim muslimah untuk titik-titik. Jawabannya adalah untuk memiliki ilmu atau menuntut ilmu. Kunci utama dalam menuntut ilmu adalah jawabannya gemar membaca. Nomor 6, bagaimana usaha kita agar bisa pandai? Nah, jawabannya di sini kalian bisa isi misalnya belajar, kemudian banyak membaca. Nah, jadi dengan sering belajar dan sering membaca. Baik, lanjut ke halaman berikutnya. Nomor 1, pantang menyerah termasuk dari sifat titik-titik. Jawabannya D, terpuji. Nomor 2, sikap yang tidak mudah patah semangat dalam menghadapi semua rintangan dalam berusaha untuk mencapai tujuan disebut sikap titik-titik. A, pantang menyerah.
Lanjut ke nomor 3. Tidak mudah menyerah manakala ada masalah. Salah satu ciri dari titik-titik. Jawabannya A. Pantang menyerah. Kita tidak boleh titik-titik dalam menghadapi segala permasalahan. Sama, jawabannya juga pantang menyerah. Jadi kita tidak boleh pantang menyerah dalam menghadapi segala permasalahannya. Lanjut soal nomor 3. Bagaimana bunyi doa untuk menghilangkan sifat marah? Bunyinya di sini adalah Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hujni wal asyi wal kasali wal habli wal jubni wa dala'id daini wa ghalabatir rijali. Jadi itu doanya. Kalau kalian tadi membacanya terlalu cepat, nanti kalian bisa ulang-ulang saja. Sekali lagi ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hujni wal ajsi wal kasali wal habli wal jubni wa dala'id daini wa ghalabatir rijali. Baik, lanjut ke soal berikutnya. Kiblat umat Islam saat mendirikan sholat adalah, jawabannya adalah A. Ka'bah. Nomor 2. Lafal Allahu Akbar merupakan bacaan titik-titik. Allahu Akbar itu adalah bacaan C. Takbiratul Ihram. Nomor 3. Lafal Sami'allahu liman hamidah dibaca pada saat titik-titik, yaitu dibaca pada saat bangkit dari ruku. Kita lanjut ke nomor 4. Sami'allahu liman hamidah dibaca ketika jawabannya adalah i'tidal. Jadi ketika i'tidal kita membaca Sami'allahu liman hamidah. At-tahiyatu mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, termasuk bacaan apa? Tasahud. Kemudian apa yang dimaksud sujud? Sujud adalah, kalian bisa tulis misalnya, gerakan sholat setelah iktidal, itu namanya sujud. Baik, kita lanjut ke halaman berikutnya biar waktunya tidak lama ya. Nomor 1. Wali Songo yang lahir di Samarkand atau Asia Tengah adalah C. Sunan Gresik. Nomor 2. Sunan Ampel adalah putra dari D. Ibrahim Zainuddin Al-Akbar. Nomor 3. Wali Songo yang lahir pada tahun 1950 adalah titik-titik. B. Sunan Kalijogo. Jawabannya B. Lanjut soal nomor 4. Maulana Malik Ibrahim disebut juga titik-titik. Disebut dengan Sunan Gresik. Lanjut ke nomor 5. Nama asli Sunan Bonang adalah nama aslinya adalah Makdum Ibrahim. Lanjut ke soal terakhir untuk pembahasan di soal ini. Nomor 6, sebutkan nama Wali Songo 3 saja. Nah, Wali Songo itu ada 9. Nanti saya sebutkan, kalian bisa tulis 3 saja. Ada Sunan Gresik, ada Sunan Ampel, Sunan Bonang, ada Sunan Derajat, ada Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijogo, Sunan Muria, dan Sunan Gunung Jati. Baik, inilah pembahasan soal yang ada di buku kalian. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini kalian bisa belajar, membantu kalian belajar dalam persiapan menghadapi ujian akhir semester besok. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.